Di balik pagar pabrik dan kehidupan warga yang tampak biasa, tersimpan cerita lingkungan yang kompleks. Ini bukan hitam putih antara industri perusak dan masyarakat yang menjadi korban. Ini tentang kemajuan industri yang berusaha berkompromi dengan alam dengan segala dinamika dan konsekuensinya. Kalau dulu memang keluar limbahnya itu sampai hitam, keluar limbah. Jadi apalagi masuk ke daerah, masuk sampai ke sumur. Kalau sekarang enggak, karena pengolahannya di dalam pabriknya juga diperhatikan. Tidak jauh dari pabrik, memang terdapat sebuah sungai, yakni Sungai Cikijing yang dulu bahkan sampai sekarang dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah oleh industri-industri sekitar. Selain pengolahan limbah dari dalam yang dilakukan oleh pabrik KHTEX, salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa pabrik dan pemerintah setempat juga melakukan kerjasama berupa pendalaman Sungai Cikijing. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menangani banjir dan permasalahan limbah. Fenomena menarik terungkap. Industri tekstil yang sedang bertransformasi dari sistem produksi linear menuju sirkular dengan pengolahan limbah yang lebih baik. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, industri besar di Indonesia kini wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah dengan standar baku mutu. Namun pertanyaannya, seberapa efektif implementasinya? Nama saya Bapak Ica sebagai Security KHTEX. Dengan adanya pabrik ini tuh ada dampak terhadap lingkungan sekitar gak, Pak? Pasti ada, tapi kan udah diatasi. Ada yang namanya. Kalau untuk sebelumnya dampaknya sendiri itu apa saja, Pak? Dampaknya mungkin polusi kan. Polusi, tapi kan udah ditangani sama bagian ASN ini. Terus kayak limbah-limbah gitu? Iya, ada yang nangani bagian filter air. Suka ada yang kontrol di bagian sepeda, tapi aman-aman aja. Dampak positif nyata yang terasa adalah pengurangan polusi air langsung. Meskipun air sungai masih terlihat keruh, namun warga mengaku tidak lagi mengalami pencemaran parah seperti dulu. Program pendalaman sungai kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat berhasil mengurangi banjir dan masalah limbah. Hal ini merupakan contoh penerapan triple helix model dalam pengelolaan lingkungan. Namun, setiap intervensi ekologi membawa konsekuensi tak terduga. Dampak negatif muncul pada sektor lain. Petani lokal kini kesulitan mengakses air untuk pertanian karena sungai yang terlalu dalam. Ini adalah trade-off ekologis yang sering luput dari perhitungan. Studi oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI menyebutkan, modifikasi sungai secara radikal sering mengganggu aksesibilitas air bagi komunitas lokal dan mengubah ekosistem perairan secara permanen. Ini adalah fenomena industri abad 21. Tidak lagi sekadar mencemari, tetapi melakukan rekayasa ekologi berskala besar. Polusi langsung berkurang, namun muncul masalah baru berupa disfungsi ekosistem dan ketidakadilan akses sumber daya. Menurut laporan United Nations Environment Program atau Program Lingkungan PBB, industri di negara berkembang sering terjebak dalam solusi teknis parsial, yakni menyelesaikan satu masalah lingkungan tetapi menciptakan masalah baru di tempat lain. Para narasumber yang diwawancarai sama-sama mengatakan bahwa tidak ada dampak kesehatan yang timbul akibat adanya pabrik. Namun, meski begitu dampak kesehatan memang tidak langsung terasa sekarang, tetapi polusi kronis level rendah dari industri dan jalan raya tetap mengancam dalam jangka panjang. WHO mencatat, polusi udara level rendah sekalipun bertanggung jawab atas 7 juta kematian prematur per tahun secara global. Fenomena di sekitar PT KHTEX mengajarkan kita bahwa transisi industri ramah lingkungan bukan proses sederhana. Ia penuh kompromi, trade-off, dan konsekuensi tak terduga. Yang dibutuhkan bukan hanya teknologi pengolahan limbah, tetapi pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh mata rantai ekologi dan sosial. Kemajuan industri harus diiringi dengan keadilan ekologis, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, baik warga kota maupun petani, baik manusia maupun ekosistem.